Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyano Nagita dengan NIM F1F1221. Saya adalah perwakilan dari kelompok 7 untuk menjelaskan membangun paradigma Qurani. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok. Jadi anggota kelompok dari kelompok 7 itu ada Cynthia Dwi Yunia Putri dengan NIM F1F1259, Ismita Putri Ningsih F1F1 20269, saya sendiri Marsyano Agita F1F1 221, dan Rikla Aktika F1F1 239. Jadi subpokok pembahasan dari membangun paradigma Qurani ini ada 4. Yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Dan yang kedua, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qurani. Ketiga, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Dan yang keempat, kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Jadi, paradigma itu adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan ilmu keilmuan yang bisa dipercaya. Sementara paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Jadi, dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa kemasan. Kenapa? Karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dunia Islam menjadi pusat peradaban. Dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi politik. Ekspansi dakwah Islam juga sangat berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu adalah, yang pertama, umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan role model, uswatun hasanah, dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sikap umat Muslim yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qurani. Jadi, alasan mengapa umat Islam dapat maju dalam segala aspek kehidupan, kenapa harus mengikuti ajaran agama? Yang pertama, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Dan yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Dan yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadaruj, yang artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Dan yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban, karena beragama itu memang mudah, dalam arti melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, adanya faktor persesuaian antara akal dan wahyu. Tingkat tolak ukur pembangunan yang berhasil menurut Nirkolis Majid. Tingkat produksi dan pendapatan tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintah sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Dan yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk
pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Dan yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan tersebut. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat menurut Al-Furuqi. Yang satu, memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan tahapan yang kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegakan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge. Yang keempat, the unity of life, dan kelima, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Furuqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern, dan yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu kontribusi paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Jadi, kita pasti heran kan kenapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Jawabannya itu karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan salah atau benar, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap yang hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk itu, apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Oke, sekian. Itu adalah pembahasan tentang paradigma dalam kehidupan Qurani dalam masa modern. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.